Selamat malam, saudara semua. Berjumpa kembali dalam devotion hari ini. Kita sama-sama meluangkan waktu, kita mendekat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya yang saya percaya akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pernah menanti-nantikan sesuatu, menunggu sesuatu? Misalnya saudara sedang berada dalam satu antrian, saudara menunggu kapan giliran saudara. Dan kemudian saudara melihat betapa banyaknya orang yang sudah ada di depan saudara. Ditambah lagi saudara tergesa-gesa karena saudara mengejar waktu. Rasanya tidak menyenangkan ketika kita dalam posisi menunggu. Dan kecenderungan orang ingin segala sesuatunya bisa cepat selesai. Demikian juga halnya saudara mungkin saat ini sedang menunggu jawaban daripada Tuhan, menunggu janji Tuhan digenapi. Dan rasanya ini lebih sulit daripada menunggu dalam antrian. Kenapa? Karena kalau kita dalam antrian, kita mengetahui, kita bisa melihat berapa orang yang ada di depan kita, dan kita bisa memprediksi kira-kira kapan saya bisa sampai di sana, waktunya berapa lama. Tetapi ketika kita menunggu jawaban Tuhan, kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa memprediksi kapan waktunya janji itu digenapi. Jadi rasanya sulit, kita tidak tahu mesti bagaimana. Itu sama seperti apa yang pemazmur Daud katakan di Mazmur 13 ayat 2-3, dikatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, saudara mungkin saat ini menunggu jawaban Tuhan. Saudara sudah lama menikah dan belum memiliki anak. Saudara mencari pasangan hidup dan saudara belum menemukannya. Saudara mungkin dalam keadaan sakit, saudara menunggu kapan saudara bisa sembuh. Atau saudara sedang mencari pekerjaan, usaha, dan saudara belum menemukannya. Dan saudara bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Karena saudara tidak tahu kapan dan saudara tidak bisa melihat itu. Tapi apa yang baru saja kita baca dalam Yesaya 40:31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengan kata lain, ketika kita menunggu janji Tuhan, itu adalah suatu berkat bagi kita. Karena kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadi apapun situasi kondisi saudara, ketika kita memutuskan untuk tetap berada dalam ruang tunggunya Tuhan, itu adalah posisi yang tepat, posisi yang benar, dan membawa berkat bagi saudara. Amin. Dan itu pula artinya saudara percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada kita. Amin. Nah, kita baca di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, kita tahu beberapa tokoh dalam Alkitab, mereka pun masuk dalam ruang tunggunya Tuhan. Kita tahu Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi janji itu baru dipenuhi, digenapi beberapa puluh tahun setelahnya. Demikian juga Daud. Daud diurapi untuk menjadi raja, tetapi tidak serta-merta besok hari atau minggu depan dia menjadi raja. Tetapi dia membutuhkan waktu. Daud harus berada dalam ruang tunggunya Tuhan, baru janji itu digenapi.
Yusuf juga demikian. Dia mendapat mimpi daripada Tuhan, tetapi mimpi itu baru terwujud setelah beberapa tahun sebelumnya. Mereka sama-sama berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Ya. Nah, saya punya punya pengalaman. Ya mungkin saudara pun pernah mengalami yang sama. Ya. Ketika anak kita meminta sesuatu, gitu, kemudian saya bilang tunggu dulu. Ya. Tapi ketika saya bilang tunggu, anak saya bisa marah, bisa nangis, gitu. Ya. Karena mungkin menurut anak saya ketika saya bilang tunggu berarti itu batal tidak jadi diberikan. Tapi kita sebagai orang dewasa tahu, ketika orang bilang tunggu sama kita, bukan berarti itu batal. Jadi penundaan bukan berarti pembatalan. Amin. Nah berarti menunggu itu baik untuk kita. Menunggu itu mendewasakan kita. Orang yang mau menunggu berarti itu tanda orang itu dewasa. Amin. Demikian juga halnya pada Abraham, Daud, dan Yusuf. Mereka tetap berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, tapi bukan berarti ketika kita dalam ruang tunggu, kita menunggu, kita pasif, kita diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham, Daud, dan Yusuf. Ya. Nah, kita baca di Wahyu 14 ayat 12 dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, saya punya kesaksian yang mengenai hal menunggu ini. Ya, saya pernah ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Setelah saya menikah, saya percaya saya akan diberkati oleh keturunan yang daripada Tuhan. Jadi setelah menikah saya tumpang tangan kepada istri saya, kepada rahimnya gitu. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak yang sudah Kau berikan kepada saya. Dan hampir setiap hari saya tumpang tangan, saya memegang janji Tuhan gitu. Ya. Dan saya tahu istri saya saat itu belum hamil, tapi saya tetap percaya, saya berdoa menumpangkan tangan untuk istri saya. Dan puji Tuhan beberapa bulan lamanya istri saya positif hamil. Wah, saya tambah semangat berdoa untuk istri saya. Ya, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 janinnya bertambah, tumbuh berkembang dengan baik. Tetapi pada saat memasuki bulan ke-4, ketika dicek di dokter, dinyatakan janinnya tidak berkembang. Wah, ya. Saya cukup syok mendengar hal itu. Karena saya tidak percaya. Karena saya sudah berdoa, saya sudah pegang janji Tuhan. Gitu. Tidak mungkin. Jadi akhirnya saya pindah ke dokter lain. Karena pemikiran saya mungkin alatnya rusak. Saya pilih dokter yang alatnya lebih canggih. Kita pindah, kita cek. Ternyata hasilnya tetap sama. Janinnya tidak berkembang. Jadi bagaimana? Jadi akhirnya keputusannya adalah janin itu harus dibuang. Nah, setelah dibuang, apa yang saya lakukan? Saya tetap berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya tetap menumpangkan tangan. Saya tetap berdoa. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak yang sudah Engkau berikan. Dan saudara tahu apa hasilnya? Tuhan memberikan anak kepada saya. Yang saat ini sudah berumur 7 tahun. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa yang dialami saudara. Saudara mungkin memiliki perasaan sama seperti apa yang tadi pemazmur Daud katakan. Atau saudara pernah berada di dalam posisi yang sama seperti saya. Gitu. Tapi satu hal yang saya mengerti, satu hal yang saya lakukan ketika saya berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Dan saya tetap taat melakukan firman-Nya. Dan hasilnya apa? Hasilnya saya mendapatkan apa yang terbaik. Hasilnya apa? Saya menjadi bertambah dewasa. Hasilnya apa?
saya semakin teguh percaya dan tetap taat melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saya percaya apa yang terjadi kepada saya, kepada Abraham, Daud, Yusuf, akan terjadi pula pada saudara. Mari kita sama-sama tetap percaya, tetap melayani, tetap melakukan firman Tuhan, dan tetap berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Karena penundaan bukan berarti pembatalan. Dan menunggu janji Tuhan, kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan, itu adalah berkat. Dan saya percaya saudara akan mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kita akan berlari, kita akan berjalan dan tidak pernah terjatuh dan menjadi lelah. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini sedang berada dalam ruang tunggunya Engkau Tuhan, menanti-nantikan janji jawaban yang daripada Engkau. Kami akan tetap menunggu Engkau, dan kami tidak hanya diam, tapi kami tetap percaya, kami tetap melayani-Mu, dan kami tetap melakukan firman. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau tahu yang terbaik, dan Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam devotion berikutnya.